Bagaimana kabar teman-teman di rumah? Alhamdulillah, tetap semangat, luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah, teman-teman, sebelum kita belajar hari ini, Pak ya, Guru mau menyapa dulu sama teman-teman. Caranya Bu Guru, Caranya melambaikan tangannya saja. melambaikan tangan. Coba adik playgroup Bapak sudah siap? Mana adik-adiknya? Alhamdulillah. Sudah siap, Sudah siap ya. Ya. Adik A1, apakah sudah siap? Lambaikan tangan yang sudah siap. Sekarang A2. Mana adik-adiknya? Banyak yang Sekarang kelas A3. Adik lagi sudah siap. Adik A sudah siap. Sekarang kelas B. Coba kelas B saya Wah, kakak tiduran. Yang terakhir kakak B3. Alhamdulillah ya, semuanya sudah siap. Semuanya semangat. Nah, Bu Guru, kenapa sih anak-anak tetap di rumah? Bu Guru di sekolah, guru di sekolah, anak-anak di rumah. Siapa yang tahu kenapa belajarnya masih di rumah? Apa ya? Ada yang tahu? Karena teman-teman, saat ini kita baru diuji sama Allah. Iya, diuji. Ujiannya ada virus corona. Oh, ada virus corona. Virus corona. Oh, begitu. Dunia, kira-kira ini penasaran. Virus corona seperti apa sih? Seperti apa pakainya? Sekarang ada acara puncak ide bidang biar kita tahu corona itu seperti apa. Belum tahu, pengen sama ya. Juga teman-teman juga pengen tahu, pengen pastinya. Nah, yuk kita lihat videonya. Apa itu virus corona dan kenapa kita harus berada di rumah? Sudah beberapa minggu ini kita selalu berada di rumah. Kita tidak boleh keluar rumah, bertemu dengan teman-teman, apalagi pergi ke tempat yang ramai. Bahkan sekolah juga diliburkan dan kita harus belajar dari rumah secara daring atau online. Orang tua juga tidak berangkat ke kantor, tapi bekerja dari rumah. Kadang orang tua harus pergi ke pasar atau supermarket untuk membeli bahan makanan. Tapi mereka harus memakai masker saat pergi dan menjaga jarak dengan orang lain. Saat sudah pulang pun, mereka langsung cuci tangan dan ganti baju. Bahkan ada juga yang langsung mandi. Sebenarnya apa yang terjadi ya? Kalau mencari informasi dari internet dan televisi, mungkin kita akan menemukan bahwa kita memang disarankan untuk menjaga jarak dengan orang lain. Menjaga jarak itu penting terutama di saat sekarang ini untuk menghindari virus corona. Apakah teman-teman sudah tahu tentang virus corona? Virus corona adalah salah satu virus yang menyerang sistem pernapasan. Ada beberapa jenis virus corona, di antaranya SARS coronavirus, MERS coronavirus, dan SARS coronavirus 2. SARS coronavirus mengakibatkan penyakit SARS atau Severe Acute Respiratory Syndrome yang muncul pada tahun 2002 lalu. MERS coronavirus mengakibatkan penyakit MERS atau Middle East Respiratory Syndrome yang muncul pada tahun 2012 lalu.
Sedangkan SARS coronavirus 2 mengakibatkan penyakit COVID-19 atau Coronavirus Disease 2019 yang muncul pada akhir tahun 2019 lalu. Virus corona ini bisa berbahaya untuk tubuh kita. Saat virus corona masuk ke tubuh, dia membuat kita sakit dan lemas. Kita jadi demam, bersin, batuk, dan tak jarang juga jadi sesak napas. Saat kita batuk, percikan ludah akan keluar dari mulut. Begitu juga saat bersin, mungkin lendir juga bisa keluar dari hidung. Percikan ludah atau lendir itu bisa mengandung virus corona dan bisa menempel di berbagai tempat. Mulai dari menempel di mainan, menempel di buku, jatuh ke meja, dan lain-lain. Kalau orang lain memegang benda-benda itu, virus corona bisa menempel di tangan mereka. Nah, kalau mereka memegang hidung atau mulut dengan tangan yang terkontaminasi itu, virus corona akan dengan mudah masuk ke dalam tubuh mereka. Virus corona akan menuju ke paru-paru dan membuat mereka akhirnya jadi ikut sakit. Lalu, apa yang harus kita lakukan supaya virus corona tidak menyebar ya? Pertama, rajin mencuci tangan dengan sabun dan air yang mengalir. Sabun bisa membunuh virus corona dan virus lainnya di tangan kita, lalu ikut jatuh terbawa air yang mengalir. Kedua, batuk dan bersin dengan cara yang tepat. Tutup hidung dan mulut dengan siku dalam. Hindari menutup hidung dan mulut dengan telapak tangan, karena bisa membuat virus jadi menempel di telapak tangan. Ketiga, pakai masker. Virus corona yang melesat ke arah kita tidak akan bisa masuk kalau kita menutup hidung dan mulut dengan masker. Keempat, tetap berada di rumah dan lakukan kegiatan dari rumah. Kalau kita melakukan keempat hal tadi, virus corona pasti tidak akan menyebar luas dan mereka akan hilang dengan sendirinya. Kalau virus corona sudah hilang, kita bisa bermain di luar rumah dan bertemu dengan teman-teman lagi deh. Bagaimana virus corona menyerang tubuh kita? Mungkin itu jadi pertanyaan kita semua. Kita udah tahu gimana virus corona udah menginfeksi 1 juta orang di seluruh dunia sampai saat ini. Tapi yang mungkin belum banyak kita tahu, sebenarnya gimana sih virus ini nyerang tubuh kita? Mengapa infeksi virus ini bisa mematikan? Semua dimulai dari sini. Ketika virus corona masuk ke tubuh kita lewat percikan batuk atau bersin orang yang positif, baik secara langsung atau waktu kita nyentuh benda yang udah terkena percikannya dan gak cuci tangan setelahnya. Kalau udah gitu, si virus masuk lewat saluran pernapasan dan bergerak terus menuju sasaran utamanya, paru-paru. Disinilah virus yang punya 3 bagian utama ini mulai bekerja. Pertama-tama, paku protein corona ini akan nempel di paru-paru dan organ-organ lain yang selnya kaya akan protein ini, protein ACE2. Kalau tubuh kita ibarat rumah dan virus corona itu perampok, ACE2 itu ibarat gagang pintu rumah kita. Begitu udah nempel, perlahan tapi pasti virus ini akan ngedorong masuk ke dalam sel kita. Dan begitu berhasil masuk, barulah aksi sebenarnya dimulai. Di fase ini, tubuh virus corona akan membuka dan sang hacker pun terbebas. Dia akan ngehack inti sel sehat untuk nipu sistem imun tubuh kita biar nggak nyerang virusnya. Dan sekaligus ngebuat inti sel jadi memproduksi cikal bakal virus corona baru. Sel yang udah terinfeksi dan dihack ini selanjutnya akan terprogram untuk bunuh diri dan melepaskan jutaan virus corona yang siap nginfeksi dan ngehack sel-sel sehat lainnya. Ya, awalnya mungkin kita cuma kemasukan virus corona yang jumlahnya dikit, tapi dalam hitungan hari aja udah akan ada jutaan sampai miliaran virus corona baru, bikin paru-paru kita dipenuhi oleh mereka. Tapi ternyata, mimpi buruknya ada setelah ini. Ya, ketika virusnya udah menuhin paru-paru kita, sistem imun kita bakalan ngerespon ibarat polisi dan tentara yang meluncur ke tempat kejadian perkara. Tapi inilah yang bikin ngeri. Di sini, virus corona jadi penipu ulung yang bisa ngakalin sistem imun kita. Mereka bikin sistem imun nyerang membabi buta termasuk nyerang sel-sel sehat kita. Mereka jadi nggak tahu mana kawan, mana lawan, dan perlahan-lahan jadi senjata makan tuan. Buat sebagian besar kasus, kejadian ini emang nggak berlangsung lama.
Karena kalau sistem imun kita kuat, mereka pun akan bisa menang dari segala taktik virus corona. Tapi terkadang tubuh kita sedang lemah, dan kalau udah gitu efeknya bisa parah. Kita bisa kena radang paru-paru akibat sel sehat di sini yang udah nggak bisa nahan bakteri pneumonia. Malahan buat kasus yang kritis, bakteri ini nggak berhenti di sana. Mereka bisa masuk ke aliran darah dan akhirnya nyerang seluruh tubuh. Kalau udah begini, bernapas saja bakalan susah banget, dan hidup kita ada di tahapan yang sangat kritis. Ya, mungkin dengar fakta-fakta barusan bikin kita takut dan khawatir. Tapi ingat, kita pun punya cara buat memperkuat daya tahan tubuh kita. Makan makanan bergizi. Ya, bukan lagi sekedar 4 sehat 5 sempurna, tapi ikutilah pedoman gizi seimbang yang bisa ningkatin imun tubuh kita. Virus corona bisa parah kalau kita emang sakit. Tapi kalau tubuh kita sehat, kita punya harapan untuk bertahan. Dan seperti biasa, terima kasih. Dua orang di Indonesia resmi dinyatakan terinfeksi virus corona. Emang sejak pertama muncul, jumlah orang yang terinfeksi di seluruh dunia terus naik sangat cepat. Melihat keadaan ini, apa sih yang harus kita lakuin? Tenang, video ini bisa jadi panduan untuk ngejawab pertanyaan ini. Jadi, kita mesti paham dulu kalau virus ini nyebarnya itu lewat batuk, bersin, dan air liur. Lewat sanalah virus corona bisa masuk lewat hidung, mulut, atau mata yang akhirnya menginfeksi tubuh kita. Tapi yang mesti diwaspadai, batuk dan bersin orang yang terinfeksi virus ini bisa nempel di meja, kursi, atau benda-benda lainnya. Sampai beberapa hari ke depan, siapapun yang megang bakal bisa ketularan. Makanya sekarang catat ini. Cara penting untuk mencegah penyebaran virus corona. Buat yang masih sehat, jangan pegang muka. Sering cuci tangan pakai sabun, dan jaga jarak sama orang yang batuk dan bersin. Lalu, kalau kalian mulai ngerasa sakit, buanglah tisu ke tempat sampah tiap habis batuk atau bersin, cuci tangan setelahnya, lalu pakai masker dan rutinlah menggantinya. Terakhir, jangan tunggu parah untuk periksain sakitnya ke dokter. Ya, meskipun sederhana, semua langkah ini sebenarnya udah cukup untuk melindungi diri kita dari virus ini. Yang susah adalah mastiin diri kita dan orang sekitar kita untuk melakukannya. Intinya, jaga terus kesehatan. Ikutin terus perkembangan informasinya dari sumber-sumber terpercaya. Biar makin banyak orang tahu gimana cara ngentiin wabah virus corona, sebarin video ini. Bukan ngebagiin info-info yang mungkin belum jelas kebenarannya. Jangan panik dan tetaplah waspada. Alhamdulillah, Rina. Alhamdulillah, tadi kita semua sudah menyaksikan video tentang virus corona. Kita jadi tahu ya, Bu, ya sekarang sudah tahu seperti itu. Ternyata virus corona itu juga bisa dicegah loh, Bu. Iya, ternyata bisa dicegah. Caranya bagaimana? Nomor satu, karena kita sebagai anak Islam, anak yang soleh, yang pertama kita berdoa minta sama Allah supaya diberikan kesehatan, virusnya cepat hilang. Nomor satu berarti berdoa. Ya. Selanjutnya melihat kedua adalah jangan lupa bila anak-anak keluar rumah tetap memakai masker. Kenapa tadi katanya kok harus pakai masker ya? Ada melindungi kita dari virus corona. Iya, kalau ada yang batuk, kalau ada yang bersin, jadi tidak menulari. Ya, seperti itu ya. Selanjutnya masih ada selanjutnya jangan lupa juga makan makanan yang bergizi. Ya. Jangan lupa makan sayur ya teman-teman. Ya. Jangan
kesehatan. Ada lagi. Apa ini? Oh iya, cuci tangan. Ya, cuci tangan pakai air yang bersih. Pas dulu teman-teman masuknya Nabi ini sebenarnya diajari bagaimana mencuci tangan yang benar. Alhamdulillah, teman-teman tadi sudah melihat semua, sekarang jadi tahu kan? Tahu, Iya, jadi tahu. Alhamdulillah. Dari ini tadi kita belajar apa ya? Baca temanya tentang Betul. Ada yang jawab virus corona. Sebelum kita tutup, nah kita baca hamdalah dulu. Alhamdulillah, Rabbil